Ya, silakan Mas Imam. Ada suaranya, Pak? Bisa? Iya, iya. Langsung, Pak. Nah. Ada suaranya, Pak? Ada, ada. Ada. Ada Pak Yulis, jelas. Jelas ya? Ya. Ya, mari kita berdoa sebelum masuk dalam renungan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang boleh kami lalui Tuhan di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Engkau yang telah menyertai, Engkau yang telah membimbing kami Tuhan dari pagi, siang, hingga sore malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikumpulkan kembali di doa malam ini Tuhan. Biarlah kami akan sedikit membuka firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang hadir Tuhan. Engkau sungguh hadir buat kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Bahan renungan malam ini diambil dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjuk kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Judul renungan malam ini, karunia tiap orang berbeda. Mau makan dia? Ada kisah seorang anak sedang bersedih karena dia tidak bisa bernyanyi seperti kedua kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya merdu sekali ketika bernyanyi. Mereka sering mendapat pujian dari orang gereja. Sedangkan padanya orang sering berkata, "Mengapa kamu tidak bisa bernyanyi seperti saudara-saudaramu atau kakak-kakakmu?" Dalam kesedihannya, ibunya datang dan memeluknya. "Anakku, mungkin kamu belum bisa bernyanyi seperti kakak-kakakmu itu. Tapi kamu punya talenta atau karunia yang lain yang harus disyukuri. Kamu sangat pandai matematika. Itulah talenta atau karunia yang Tuhan berikan padamu." Demikianlah perkataan ibunya. Karunia Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Paulus menjelaskan bahwa karunia atau karisma bahasa Yunani adalah keinginan atau kesanggupan yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada setiap orang. Seperti dalam Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13 yang berbunyi, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Jelas, karunia itu diberikan menurut apa yang dipandang baik oleh Allah dengan tujuan untuk membangun persekutuan umat Allah. Keberagaman yang ada tidak memiliki maksud lain selain untuk memperlengkapi jemaat dengan kekayaan karunia setiap anggotanya. Ada karunia untuk mengajar, menasehati, memimpin, dan masih banyak yang lainnya. Berhati-hatilah supaya kita tidak menjadi malas dalam hal memberikan karunia yang ada pada diri kita untuk persekutuan kita. Tetap fokus pada karunia yang kita miliki, mengembangkannya dengan tekun dan jangan iri pada karunia yang diberikan Tuhan pada orang lain.
Bapak Ibu yang terkasih, tanpa disadari kita kadang mengalihkan pandangan kita dari karunia yang kita miliki pada karunia yang dimiliki oleh orang lain. Tidak hanya memandang, kita juga sering terjebak dalam sikap membandingkan yang membuat kita jatuh pada rasa minder dan menilai diri tidak berguna. Percayalah, Tuhan memberi kepada masing-masing atau kita karunia yang berharga dan berbeda, satu sama lainnya. Mari kita temukan dan kembangkan karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Demikianlah renungan singkat ini, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Saya kembalikan ke Pak Rahmadi. Ya, makasih Pak Simon untuk renungan malam hari ini. Menarik ya Bapak Ibu ya, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada 7 karunia yang disebutkan Paulus. Ya, dan ini menunjukkan bahwa memang kita harus mengakui bahwa kita tidak memiliki semua karunia rohani. Ya, kita nggak bisa memiliki semua. Ya, artinya kita mungkin hanya salah satu atau salah dua atau salah tiga begitu memiliki itu. Ya, dan itu Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang. Ya, tentu bukan dengan tanpa tujuan, ya, tapi dengan tujuan bahwa akhirnya karunia-karunia itu menjadi sebuah modal kita, ya, untuk menjalani kebersamaan di dalam jemaat, di dalam pelayanan. Ya, dengan karunia yang berbeda itu bukan berarti lalu kita jalan sendiri-sendiri, ya, tapi justru saling mengakui, mengapresiasi, ya, mengakui bahwa saya tidak bisa mengerjakan semuanya. Ada orang lain yang lebih bisa, ya, lebih berkompeten, ya, dan biarlah dia mengerjakan, ya, sehingga dengan itu terjadilah kebersamaan di dalam sebuah jemaat. Ya, menarik Bapak Ibu, ya, apakah ini menjadi gambaran juga dalam kehidupan kita bergereja, khususnya di GKI Pasir Koja. Ya, apakah karunia-karunia ini, ya, boleh kita lakukan sebagai modal kebersamaan kita, ya. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu tentang karunia atau panggilan yang berbeda-beda tadi. Ada yang mau sharing? Bu VV mungkin? Yang saya lihat di dalam kehidupan bergereja udah berkembang sesuai dengan karunia-nya ya. Orang yang rindu dan senang menyanyi ikut KUR, ikut vokal grup. Ada juga yang dalam bidang misalnya seperti berbagi kasih, itu kan bidangnya masing-masing lain-lain ya. Cukup berjalan sesuai dengan karunia. Tapi kalau seperti yang di 1 Korintus yang tentang bernubuat dan berbagi kasih itu dalam gereja kita mungkin belum terlalu berkembang ya. Iya. Itu termasuk juga ya, Pak Adi ya? Kayak misalnya berbahasa roh, bernubuat, karunia marifat, hikmat gitu termasuk juga. Iya, waktu di jemaat mula-mula memang itu menjadi bagian dari warna kehidupan bergereja. Ya. Enggak, maksudnya itu termasuk dari karunia-karunia yang tadi disebutkan enggak? Masuk juga ya? Iya, bernubuat tadi kan ada bernubuat, melayani, mengajar, ya, menasehati dan sebagainya. Termasuk. Berarti menasehati juga bukan hanya dijalankan oleh
seorang hamba Tuhan atau majelis ya. Di Betul, antara anggota jemaat juga bisa. betul. Nah, itu makanya. Ya. Karena Tuhan bisa memberikan itu kepada siapapun. Ya. Tadi kan dituju, menariknya bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan tadi ya. Membagi-bagikan. Nah, bahkan membagi-bagikan aja itu merupakan karunia. Karunia memimpin. Ya, terus yang terakhir apa ya? Menunjukkan kemurahan kalau nggak salah tadi. Ya, di ayat 12. Di ayat 8. Oh iya, betul ya. Menunjukkan kemurahan. Ya, artinya memperhatikan orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang kesusahan. Itu karunia. Ya. Jadi tidak dimonopoli oleh seorang hamba Tuhan, ya lalu seorang hamba Tuhan melakukan semuanya ya. Enggak, ya, tapi karunia itu Tuhan beri kepada tiap-tiap orang berbeda-beda. Ya, makanya di dalam kehidupan bergereja selalu kita kan diminta itu ya. Pernah saya juga bahas soal persembahan diri, persembahan waktu, persembahan tenaga. Ya, artinya kita dengan talenta yang Tuhan beri, apa yang mau kita lakukan, ya. Ya tentu ya ini balik lagi ke sistem bergereja ya, artinya kan harus ada wadah berarti ya. Kalau karunia itu ya mau melakukan sesuatu harus ada wadahnya. Ya mungkin ada tim pelawat, ya ada tim kedukaan yang tugasnya memang ya tadi ya menasehati, menghibur, membagi-bagikan sesuatu seperti diakonia ya dan ini menarik ya kalau bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang kompeten ya dan memang karunianya talentanya di situ ya. Makanya kita sering lihat di banyak gereja ada orang-orang tertentu yang dari dulu kerjaannya itu. Ya kan biasanya ada ya. Iya. Misalnya orang ini nih identik dengan itu gitu loh. Ya misalnya di kepanitiaan, di majelis ataupun di tim ya misalnya dia identik dengan dekorasi ya selalu memang dia yang dicari dan memang kompetensinya, karunianya, talentanya ya. Dia di situ. Bisa aja seperti itu, Saudara. Ya. Berarti talenta sama karunia sama ya? Iya. Iya, bisa dibilang begitu, Bu. Artinya sama-sama diberikan Tuhan ya. Dan itu memang harus terus diasah. Ya, artinya kalau tidak dilatih, tidak diasah, ya juga nggak akan berkembang, ya kan? Talenta itu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing yang lain? Bapak Ibu? Ada lagi yang mau sharing? Pak Suryadi mungkin? Atau Pak Setiadi, Pak Romi? Ya, memang karunia seseorang itu berbeda. Dan kita melihat kalau dalam kehidupan gereja itu, tadi dikatakan bahwa senang melawat. Ya memang kita harus tempatkan kepada apa yang dia punyai ya, seperti kemampuan, pelayanannya kita tempatkan sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kalau tidak sesuai,
mungkin di tengah perjalanan akan timbul semacam kemacetan karena dia tidak menyenangi sesuatu satu pelayanan yang tidak cocok dengan dirinya. Makanya ada on the right man, on the right place. Jadi tempatkanlah mereka sesuai dengan kemampuan dan talentanya. Kalau seorang yang sedang melawat ditempatkan ke yang lain, mungkin juga bisa sih, tapi tidak ada kedamaian dalam hatinya kan gitu. Jadi banyak unsur yang mempengaruhi pelayanan kita bersama juga. Ya. Jadi dari karunia yang berbeda-beda itu ya bisa menjadi tangan, bisa menjadi kaki. Yang karunianya bisa mendengar, lalu bisa hati orang. Semua berbeda. Tapi satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Setiadi. Ya. Yang lain lagi mungkin? Ada lagi? Tidak ada? Pak Tapi Romi? Nah, boleh. Pak Romi. sering terjadi pada kenyataan dari faktor-faktor situasi dan keadaan yang memang sering kita lihat, misalnya dia punya tata atau seni lah ya, nah, tapi dia kerjaannya jauh dari apa yang dia miliki. Ini kalau saya lihat ada satu situasi dan keadaan yang mungkin ekonomi, ya bakat lah ya bakat kebutuh kata orang ya, dan sering terjadi di kita sekarang. Tetapi ya mau nggak mau karena memang harus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, ya dia harus jalankan walaupun tidak sesuai dengan karunia-Nya. Tapi ada yang begitu Pak. Gitu kalau kita lihat sekarang. Ya memang kalau dikatakan on the right list itu ya memang itu di perusahaan juga dipakai. Ya. Tapi kalau namanya sifatnya umum, nah sering terjadi begitu. Mungkin Pak Rama sering dengar dia lulusan SGO, dia memang dulu guru ya, tetapi dia sekarang kerja bangunan, itu udah bertolak belakang. Ya. Nah, itu karena situasi keadaan. Tapi memang dijalankan karena ada faktor X, misalnya anak apa dia di tempat di situ dia harus kerja karena dia punya tanggung jawab. Nah ini juga saya rasa Tuhan juga benar kan ya Pak ya. Tuhan juga memilih dia walaupun tidak sesuai karunia-Nya, dia boleh dapat berjalan karena dia punya tujuan yang benar gitu. Ya gitu ya. Dia. Ini banyak faktor kayak begini. Bahkan seorang profesional juga banyak yang kayak begini. Ya karunia dia di fotografer atau dia seahli orang mesin. Ya, dia seorang mesin dan menjadi orang penting di Honda misalnya di Honda. Nah itu kan jauh berbeda. Lucu. Ya. Tapi merkati kok seperti itu kalau saya lihat nanti lanjut ya. Dan untuk bertambah pada itu saya lihat ternyata itu Pak Madi yang saya lihat Pak. Iya bisa terjadi seperti itu ya. Itu yang dibilang atau disebut dengan multi talent. Multi talent itu kan dia punya talent yang multi, ganda atau bahkan lebih. Ya, dan ketika dia melatih itu, ya dia bisa kembangkan talent dia yang lain gitu. Ya makanya ini bukan sesuatu yang udah jadi sebenarnya, tapi harus dicari ya, dan itu bisa dikembangkan.
Ya, talent itu ya pemberian Tuhan juga begitu. Ya. Banyak yang seperti disebutin Pak Romi tadi, banyak. Mungkin nggak usah jauh-jauh istri saya. Bukan membanggakan istri saya ya. Istri saya lulusan teologi tapi kerjanya keuangan, Pak. Keuangan dan lebih ke manajemen gitu. Yang nggak ada sama sekali hubungannya dengan ilmu teologi. Ya, makanya saya sempat awal-awal dia kerja, kamu nggak dipakai ilmu teologi, ya di kerjaanmu tuh nggak dipakai gitu. Ya paling mimpin renungan di sekolah, yaitu semua itu nggak perlu ilmu teologi saya bilang. Semua guru bisa. Ya, tapi artinya talent itu yang bisa dikembangkan ya, dan setiap orang pasti ada ya dalam dirinya ada potensi yang Tuhan berikan begitu ya. Pak, tapi di masa pandemi ini juga jadi banyak talenta-talenta yang muncul baru ya Pak ya. Jadi juru masak betul. Yang jadi apa? Open PO gitu. Iya, betul. Karena dalam situasi terdesak dan terjepit itu muncul otak kita itu makanya itu anugerah Tuhan juga, makanya sebenarnya Tuhan memberikan manusia itu otak yang sebenarnya luar biasa, yang daya kreasinya. Nah, kalau di ilmu kedokteran ada otak kanan, otak kiri katanya kan, ada otak yang kreatif, ada otak yang logis dan sebagainya ya. Dan dalam situasi terdesak ya, daya kreativitas itu bisa muncul. Ya. Kayak kemarin kita komsel anak pemuda remaja, ada satu anak pemuda kita ya yang dia di COVID ini dia dirumahkan karena dia ini katakanlah pegawai yang baru masuk gitu ya. Karena dia lulusan STM mesin, SMK ini otomotif. Dia baru kerja sebentar di Cikarang, nggak salah pabrik Honda atau apa gitu. Dia dirumahkan, dipulangkan, ya itu daya kreativitasnya berkembang. Dia mengerjakan, pertama dia piara burung lovebird tahu kan yang warna-warna tuh Bapak Ibu. Sekedar tadinya senang dirawat, akhirnya diternak sama dia. Ya, diternak dan jumlahnya udah ratusan. Dan itu lumayan dijual. Ya, bisa jadi pekerjaan begitu. Nah, itu salah satu contoh mungkin ya. Yang sebenarnya kan yang ada hubungannya dia sekolah otomotif kok gitu ya, tapi dengan kreasi dan tentunya dengan Tuhan juga memberikan dia talent, ya bisa dia kerjakan gitu. Salah satu Bapak Ibu. Ya. Nah tentu sama dalam pelayanan ya Bapak Ibu ya, seperti tadi Mas tadi juga bilang ya, tentu semua orang bisa belajar yang biasanya mengurusi sarana prasarana misalnya, untuk bukan nggak bisa dia melawat, ya bisa aja dia melawat ya. Talent dia juga bisa, karunia juga bisa di situ ya. Ketika dia mau belajar, dia mau latih ya. Tapi yang jelas yang mau ditunjukkan dalam surat Roma ini bahwa kesadaran diri kita bahwa kita mungkin tidak punya semua talenta ya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang mau membawa kita untuk menghindari kesombongan, menghindari rasa mampu mengerjakan semua hal. Ya, ini yang tidak diinginkan ya oleh Paulus di dalam surat Roma ini ya, supaya orang sadar bahwa saya tidak bisa mengerjakan semua hal. Ada banyak talenta yang Tuhan kasih ya, yang itu di mana itu bisa saling melengkapi dan terjadi kebersamaan di dalam jemaat. Ya.
Orang-orang yang sering menyebut ya, dia usaha ini terus gagal lagi, usaha ini gagal, akhirnya dia menemukan jati dirinya. Pada satu titik tertentu usaha inilah yang membangun dia. Jati diri. Nah, itu sebenarnya juga karunia atau talenta ya sebetulnya. Baru menemukan gitu. Ya, bisa jadi. Ya. Iya. Nah. Oke. Cukup ya, Bapak Ibu ya? Pak Ramadi, Oh ya, boleh Pak Sur. iya seperti tadi Pak Simon mengatakan bahwa dalam keadaan terjepit akan muncul karunia. Tapi di sini mungkin ada hal yang ini, karunia yang bersifat positif maupun negatif. Ya, mungkin positif itu yang tidak merugikan bagi orang lain, ya. Tapi yang negatif seperti saat sekarang ini, ya, dalam keadaan pandemi ini, di mana orang sangat sulit mencari ya kehidupan lah, nafkah kehidupan, ya, sehingga mereka terbuka, ya, punya inisiatif melakukanlah yang sifatnya merugikan orang lain. Ya, contohnya ya yang berita-berita saat sekarang ini, dia kesulitan uang, akhirnya dia mengetuk satu rumah per rumah dengan mengatakan bahwa saya dari ini, saya mau memberikan misalnya masker, ya coba maskernya itu dicoba, ternyata maskernya dikasih obat bius, maka melakukanlah tindakan perampokan. Ya, seperti itu. Jadi mungkin apakah dalam hal ini di dalam pengajaran kita ada juga mungkin dia punya karunia berdoa, tetapi mereka mempunyai tujuan yang lain, ya. Misalnya untuk kasihan atau untuk apa, seperti itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya. Untuk tujuan negatif begitu ya? Iya. Ya, kalau saya sih kurang setuju kalau itu disebut karunia ya. Karena karunia itu pemberian Tuhan, dan pemberian Tuhan itu Baik. pasti baik. Ya. Kecuali ya mungkin lebih tepat menyalahgunakan ya, menyalahgunakan karunia yang sudah diberi. Ya, dan ini bisa terjadi kan gitu. Ya. Ya jelas tidak baik, Pak. Ya, itu kan makanya tadi dalam terjepit, terdesak, kreativitas kita berasal dari Tuhan juga. Nah, lalu kita menyalahgunakan kreativitas ya jelas ini bukan sesuatu yang baik ya. Ya. Atau mungkin yang lain, Bapak Ibu? Mungkin Kriminal. menambahkan mungkin ya Pak, talenta yang ada di Alkitab dengan talent itu sebenarnya berbeda. Talenta yang ada di Alkitab itu Bapak Ibu pasti ingat cerita tentang perumpamaan tentang talenta gitu ya. Ada talenta yang dititipkan 5 talenta, 3 talenta. Talenta di sini kan adalah uang, mata uang pada zaman dulu gitu. Jadi tapi bisa dikatakan begini bahwa bisa diumpamakan bahwa talenta itu adalah modal. Jadi bahwa modal orang itu diberikan oleh Tuhan tidak sama, tetapi tanggung jawabnya yang sama, yaitu bagaimana mengupayakan modal tersebut bisa berbuah dan berlipat ganda. Jadi bisa diartikan talenta seperti itu. Makanya bisa dikatakan bahwa ketika orang bisa mengembangkan modal yang diberikan Tuhan dengan cukup baik, maka dia juga akan mendapatkan sesuatu yang baik begitu. Lalu kalau misalnya dikatakan karunia, maka karunia itu merupakan pemberian Tuhan. Artinya sama, talenta juga pemberian Tuhan, tetapi karunia itu bisa dikatakan adalah kemampuan tertentu yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya dengan tujuan tertentu juga. Mungkin seperti itu tambahannya Pak Adi. Kalau bakat kan itu lebih kepada sifat atau bawaan dalam diri seseorang ya. Mungkin itu yang
sedikit membedakan, tetapi intinya adalah semua pemberian Tuhan. Mungkin itu Pak Adi Ya, makanya itu. tambahannya. Karena semua pemberian Tuhan memang jadi beda tipis ya. Ada yang bilang bakat itu ya bawaan orok, udah dari sononya. Orang Batak itu bakatnya nyanyi. Katanya begitu kan. Itu bawaan orok katanya. Tapi kan nggak juga, nggak semua orang Batak pintar nyanyi. Iya, betul. Makanya, kenapa? Artinya ya yang pintar nyanyi berarti kan dilatih gitu loh. Ya, dikembangkan talentnya itu. Ya, yang bukan orang Batak pun bisa nyanyi kalau dia mau belajar. Ya, jadi semua ya pemberian Tuhan itu apapun ya diolah, ya diolah, didaya gunakan, dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang baik. Nah, kalau dalam case Pak Suryadi tadi ya jelas Pak, ya apalagi merugikan orang lain begitu ya. Gitu Pak Suryadi. Ya. Atau ada pendapat Pak Suryadi? Ya, memang dalam hal ini bahwa dia mempunyai niatnya yang tidak baik tadi itu ya. Memang punya talenta dalam hal ini, dia mempunyai kreatif lah ya, sehingga dia melakukan ini untuk ya supaya mereka bisa hidup lah. Tetapi tujuannya ini ya yang merugikan orang lain seperti itu. Coba mungkin kalau bahwa tujuannya tidak merugikan orang lain, yaitu talenta bagi dia yang berkenan di hadapan Tuhan lah mungkin ya dalam hal ini. Ya, seperti itu. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Kalau panjangnya Pak Adi ya. Nah, Pak. Kalau talenta dibahas panjang, nanti setelah ini pembahasan dua bapak kami kayaknya perlu dilanjut nanti PR seperti ini. Detail gitu. Dalam ini ceritanya. Iya, memang agak, ya itu tadi karena beda tipis bakat, karunia, dan talenta. Iya, memang sebenarnya bisa dibedakan di spesifik ya. Kalau karunia tadi kan lebih ke personal, khusus mengajar, apalagi menasehati, ya. Jadi Tuhan memberikan khusus gift kepada seseorang. Ya, kalau bakat itu kan bisa turunan, ya turunan dari engkongnya udah pinter nyanyi, engkongnya pinter masak, ya lalu turunin ke generasi berikutnya, ya itu bisa jadi bakat, ya. Tapi semua ya jelas pemberian Tuhan, ya karena kita ciptaan Tuhan. Oke. Cukup Bapak Ibu? Kita masuk doa syafaat ya. Ya ada beberapa pokok, ada empat pokok doa. Jadi kita mau berdoa malam ini untuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam mengatasi ancaman resesi ekonomi serta semua pihak mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita doakan supaya Tuhan menyertai dan memimpin ya sehingga semua boleh dijalani dengan baik. Pak Simon ya, yang pertama. Ya Pak. Oke. Yang kedua untuk tim riset yang terus melakukan uji klinis. Pak Suryadi, yang kedua.
Pak Suryadi? Iya, iya. Oke. Yang ketiga untuk GKI Pasko yang di bulan Agustus mempersiapkan ibadah offline secara bertahap dan bijak. Please. Kita tolong Pak Romi ya. Yang ketiga. Tiga. Ya. Yang keempat, pergumulan hidup jemaat. Simpatisan mengalami jemaat dan simpatisan yang mengalami kesulitan ekonomi, kelemahan tubuh, dan juga persoalan rumah tangga. Kita tolong Bu Heve ya, yang keempat. Ya. Dan nanti saya nutup terakhir. Oke. Yang keempat saya ya. Iya, Bu Heve yang keempat. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di dalam Zoom meeting ini Tuhan, kami bersapaat bersama semuanya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih dan segala kebaikan Tuhan. Di malam ini kami mau berdoa Tuhan untuk biarlah Tuhan yang akan memimpin komite penanganan COVID-19 ini Tuhan yang masih terus berlanjut Tuhan. Penyebarannya masih terus tinggi Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami hikmat kebaikan di dalam semua ini Tuhan. Sehingga kami sebagai warga negara Tuhan bisa menjaga pola hidup yang baik Tuhan. Mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah Tuhan. Dan kami juga berdoa buat untuk pemulihan ekonomi nasional Tuhan yang terdampak dari COVID ini Tuhan. Dalam mengatasinya Tuhan, biarlah Tuhan tolong Tuhan. Sehingga ancaman resesi ekonomi di Indonesia ini tidak terjadi Tuhan. Berikan para pemimpin semuanya Tuhan untuk saling membahu Tuhan di dalam mengatasi, memberikan solusi yang terbaik Tuhan, memberikan pikiran-pikiran yang baik Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mengatasi semuanya ini Tuhan. Karena dampak dari COVID ini begitu luas, begitu luar biasanya Tuhan buat segala bidang dalam kehidupan ini Tuhan. Sertai Tuhan semua pihak bisa mematuhi segala protokol kesehatan ini Tuhan. Kami serahkan segalanya hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan. Hanya di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dalam nama-Nya yang kudus. Bapa di dalam surga, yang dikenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga hendak berdoa khususnya untuk para tim riset. Di mana Engkau tahu ya Tuhan, tim riset ini telah bekerja keras untuk menemukan antivirus ini ya Tuhan. Mereka tahu bahwa sangat sulit untuk mendapatkan antivirus ini ya Tuhan. Sehingga mereka melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkannya ya Tuhan. Engkau tahu bahwa saat ini tim riset ini mulai ada titik terang untuk mengatasi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan berikan sesuatu untuk tim riset ini melakukan yang terbaik sampai akhirnya ditemukan antivirus ini ya Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan, kiranya pelaksanaan untuk uji klinis ini dapat berjalan dengan baik. Khususnya para relawan yang akan diuji klinis ini, supaya mereka juga dapat membantu dan menolong untuk dilakukan uji klinis ini. Persiapkan mental mereka ya Tuhan, supaya akan diperoleh yang terbaik.
bagi para tim riset ini. Bapa di surga, Engkau tahu ya Tuhan, begitu banyak korban yang berjatuhan saat sekarang ini. Di mana banyak juga yang sampai meninggal ya Tuhan. Untuk inilah tim klinis ini, tim riset ini, dia melakukan aktivitas kegiatannya supaya tidak terjadi lagi korban berjatuhan. Saya harapkan Engkau turut campur di dalam hal ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi problem ini dengan ditemukannya yaitu antivirus oleh tim riset ini. Saya yakin ya Tuhan bahwa vaksin atau antivirus ini dapat berhasil dengan baik dengan turut campur daripada Engkau. Itulah permohonan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Dengan kerendahan hati kami juga mau berdoa bahwa gereja GKI Pasir Koja sedang mempersiapkan untuk berjalannya secara bertahap ibadah offline. Biar kiranya ya Bapa, saudara-saudara kami yang terkait, baik majelis, baik di bagian-bagian yang lain, kelancaran, kemudahan, apa yang dibutuhkan baik prasarana, dan juga persiapan-persiapan untuk prasarana, protokol, dan sebagainya. Agar semua yang direncanakan, yang sudah disusun secara bertahap boleh dapat berjalan dengan baik, boleh dapat menjadi satu kegembiraan buat jemaat dan simpatisan. Bapak biarlah juga para jemaat atau para simpatisan boleh dapat diberikan pengertian dan kesadaran, boleh didapat di kesemangatan untuk dapat menjalankan protokol dengan agar kedisiplinan dan ibadah offline ini dapat berjalan sesuai juga dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Semua ini juga hanya dalam penyertaan-Mu ya. Dan karena terang-Mu adalah semua menjadikan jalan kami untuk perbaikan, perubahan. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa itu dalam anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau memberikan kami berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan, dan biarlah kami disadarkan melalui semuanya itu, kami tetap mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami pada saat ini ingin berdoa, sehati berseru kepadamu untuk jemaat GKI Pasir Koja ataupun simpatisan Tuhan yang terdampak pandemi COVID-19 ini, yang pekerjaannya kehilangan pekerjaan ataupun yang memulai usaha baru untuk kehidupan mereka. Tuhan Yesus tolonglah, biarlah mereka boleh mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh tetap bersandar beriman hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, untuk Natalia, biarlah Engkau hiburkan, kuatkan imannya. Dengan orang-orang di sekitar yang mengasihinya, Natalia boleh terus beriman kepadamu untuk kesembuhannya. Untuk Pak Suryadi dan Pak Koko yang masih menjalani cuci darah juga Tuhan tolong.
Untuk Pak Hartono mungkin Tuhan biarlah Engkau juga pulihkan. Terima kasih Bapak di surga, kalau Ibu Wiwi boleh makin pulih Tuhan, sehingga boleh kembali belajar untuk jalan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Kam yang kemarin mengalami jatuh pada waktu jalan pagi Tuhan, dan sekarang sudah mengalami pemulihan dengan berjalan dengan alat bantu. Biarlah Tuhan pulihkan juga Ibu Kam untuk cedera di kakinya. Terima kasih Bapak di surga, dan pada saat ini juga kami sehati berdoa untuk Pendeta Rahmadi yang Tuhan tempatkan sebagai gembala di GKI Pasir Koja, dengan Ibu Eti sebagai istri pendamping, dan juga Noel. Tuhan berkatilah keluarga ini, dijaga, dilindungi dari yang jahat. Terima kasih Bapak di surga, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami boleh terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan biarlah karunia yang Tuhan berikan tidak kami sia-siakan, tapi mampu kami pakai untuk saling melengkapi dalam kehidupan kami berjemaat dan bergereja. Mampukan kami untuk terus menjalani hidup kami hari demi hari ke depan dalam situasi yang tidak mudah. Biarlah pekerjaan kami boleh kami tetap lakukan dengan sukacita. Keluarga kami boleh menjadi keluarga yang terus memancarkan kasih Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang dalam studi. Tuhan juga memberikan semangat, sukacita dalam proses belajar mereka di rumah masing-masing. Amin. Bapak, kami juga serahkan doa malam berikutnya. Biarlah kami semua boleh turut serta, boleh terus mengalami sukacita dan perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan kami. Sebentar kami mau mengakhirinya, kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan juga menjaga kami, biarlah kami boleh besok kembali melakukan kegiatan dan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengelilingimu dan saya melindungimu. Di dalam hidupku, majulah dalam kasih-Nya.